Mari kita siapkan untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, setiap hari Engkau boleh isi hidup kami terus Tuhan. Dengan kebenaran-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan segala kebaikan-Mu. Pagi ini teduhkan hati kami, supaya kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, seperti apa yang Engkau mau. Buat hati kami terbuka bagi Engkau, buat hidup kami terus dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya ingin mengajak untuk kita sama-sama belajar apa yang Tuhan ini sedang kerjakan dan menjadi perenungan buat hidup saya. Beberapa waktu kita tahu ya, di taman Tuhan itu ada banyak hal yang ajaib-ajaib, dan yang puncaknya adalah ketika minyak itu turun, dan ternyata kita anggap itu sudah luar biasa sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar juga dan juga menyaksikan, melihat bahwa ada sayap yang turun. Mungkin orang berpikir, oh ini sayap secara roh, tapi tidak secara fisik. Saya merenungkan tentang apa sebenarnya maksud Tuhan dengan hal itu. Saya bertanya-tanya, Tuhan aneh-aneh ya katanya. Tapi saya diingatkan beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa di taman, Tuhan pernah mengatakan begini, kamu mau nggak diajak untuk melihat hal supranatural, hidup dalam supranatural. Saya bilang saya mau sekali Tuhan, saya bilang gitu. Nah kemudian ketika saya melihat yang terjadi ini, saya pikir inilah supranatural itu. Inilah surga menyentuh bumi. Apa yang kita tidak pernah pikir, dari hal yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang secara fisik itu kelihatan. Saya berdoa dan saya tanya Tuhan ini kok sekarang yang ajaib begini terjadi, dan saya sangat excited sekali ya menikmati semua yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan ingatkan dari satu ayat di mana Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya berdoa. Dari doa Bapa kami, Matius 6 ayatnya yang ke-10 ya. Ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di sini saya langsung melihat bahwa Tuhan itu pengen sekali apa yang sudah terjadi di surga itu juga terjadi di bumi, di tempat kita ini, di dalam kehidupan yang kita lihat sebagai kehidupan yang real. Jadi dikatakan di sini, kamu itu harus berdoa, bilang kehendakmu itu jadi Bapak di bumi seperti yang jadi di surga. Nah, karena itu saya melihat bahwa apa yang sekarang ini Tuhan sudah nyatakan itu sebenarnya tidak mengherankan kalau itu terjadi di surga. Kita sering di surga itu pasti ya bisa terjadi seperti itu. Tapi kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat mengagetkan dan mengherankan ketika itu terjadi di dunia. Banyak orang enggak mikir apa iya benar, sampai saya dengar ada yang lihat waktu tahu ada minyak terus datang ke taman Tuhan, dibuka-buka itu daunnya, barangkali ada selangnya ya. Kenapa sampai sikap itu bisa terjadi? Karena kita tidak pernah berpikir itu menjadi suatu realitas buat di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu roh adanya, tetapi dia bisa menciptakan semua yang menjadi nyata, real. Seperti kita adalah ciptaan yang real kan di depan Tuhan. Nah itu sekarang hari-hari ini sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang kerjakan hal-hal yang ajaib supaya apa? Supaya kita itu semakin mengerti bahwa kuasa Tuhan itu enggak terbatas dengan apa yang kita miliki di masa-masa lalu. Kita berpikir oh iya orang ditumpangin tangan bisa sembuh gitu, tapi begitu ngelihat ada mengalir sendiri minyak gitu, kita kaget dan kita mulai bertanya apa ya benar ya gitu. Nah terus sekarang ini ada sayap, bukan sayapnya malaikat ya. Waktu saya ngobrol dengan sama temen,
ada sayap malaikat, terus malaikatnya kehilangan sayap gitu. Nah, bukan ya, padahal itu cuma salah satu bagian mungkin bulunya malaikat. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa masih ada yang lebih besar lagi, dan saya percaya yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan itu berkuasa untuk mengerjakannya. Dan karena itu Yesus mengajarkan kita, ayo kamu berdoa biar semua itu jadi seperti yang terjadi di surga. Ada terlalu banyak hal yang kita nggak tahu di surga itu seperti apa, tapi itu mau dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena hari-hari ini ketika masa putaran terakhir ini, itu semua akan dicurahkan Tuhan secara maksimal sesuai dengan jatah kita ya, secara pol-polan. Tuhan katakan demikian, dan itu Tuhan akan kerjakan untuk apa? Bukan untuk iseng-iseng, bukan Tuhan cuma mau demo aja nih kuasaku seperti ini, enggak. Tapi ada satu tujuan, supaya setiap orang bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Lawatan itu harus terjadi, tapi yang akan dilawat kita dulu, karena kita itu akan menjadi alat-alat untuk memperbesar dan memperluas lawatan itu. Karena itu mari pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan, mari kita berdoa, Tuhan terjadilah seperti di surga, terjadi di dalam hidup kita, terjadi di tengah-tengah bangsa kita, terjadi di gereja kita, terjadi di keluarga kita. Itu bisa real terjadi, supaya pada akhirnya Tuhan itu sangat mudah memakai kita untuk sebuah lawatan. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Ya, dikatakan demikian, Tuhan Yesus bicara. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dan itulah kenapa Tuhan mengajari supaya kita mencari kehendak Tuhan sama seperti di surga. Yesus sendiri untuk mengerjakan semua yang ada di dunia, hasil dari dia melihat Bapa kerjakan di surga. Apa yang sekarang ini Bapa sedang kerjakan di surga, itulah yang saat ini juga Tuhan inginkan itu terjadi. Ketika Yesus melakukan segala sesuatu, dia melihat dulu Bapa punya tujuan dan sedang mempersiapkan apa, mengerjakan apa, dan itu yang sekarang yang Yesus kerjakan. Jadi kita tahu sekarang, kalau hari-hari ini pernah Ibu Nani sampaikan, di surga ini lagi sibuk mempersiapkan perjamuan anak domba. Di surga ini lagi sibuk untuk sesuatu kedatangan kita nanti ke surga ya, sama-sama. Di surga sedang sibuk, dia ingin itu, tujuan itu sedang terjadi juga di dunia. Di dunia juga jangan santai-santai, ayo sibuk, karena segala sesuatu dimulai di sini dulu, nanti kita akan lihat dan melihat hidup di surga nanti. Nah, karena itu mari kita belajar untuk kita mengerti masa-masa waktu dan pekerjaan apa. Apapun yang kita lakukan di sini, biarlah kita melihat dulu, mengerjakan apa yang Bapa sedang kerjakan di surga. Apa yang Bapa sedang kerjakan? Bapa bilang, putaran terakhir, aku sudah persiapkan sesuatu di surga. Engkau harus menggenapkan itu di bumi supaya terjadi seperti yang Bapa kehendaki. Nah, saya kemudian merenungkan, apa ya Tuhan, bagaimana kita sedang menyiapkan seperti apa. Saya ingin mengajak bagaimana kita melihat orang Majus, Matius 2. Matius 2, kita baca ayat 1 sampai 2. Kita baca demikian. Orang-orang Majus dari timur, ini sebagai refleksi dari kehidupan yang sama seperti kita hadapi sebenarnya. Orang-orang Majus dari timur mengatakan demikian, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Orang Majus ini katanya ahli perbintangan. Jadi dia melihat, satu ketika dia melihat bintang. Dan bintang ini satu tanda dalam pengetahuannya bahwa akan ada raja yang lahir. Dan itu memang sedang dikerjakan di surga. Yesus akan datang. Jadi waktu itu orang Majus, oh ada raja nih. Ini simbol dari raja yang lahir, bintang. Jadi kalau kita merefleksikan dengan hidup kita, dia si orang Majus itu kita udah melihat sesuatu yang dahsyat yang sedang Tuhan kerjakan untuk hidup dan terjadi di dunia ini. Itu yang saya tangkap. Dan kemudian orang Majus ini bergegas-gegas, yuk kita cari raja yang baru lahir itu. Nah kita cari, mereka datang dengan segala persiapannya, banyak rombongannya, bawa emas, kemenyan dan mur. Mereka mau cari raja itu. Tapi ketika mereka cari, mereka enggak nuruti bintang itu ya. Karena apa? Kita lihat mereka datangnya, kalau raja pasti lahirnya di istana. Jadi dia bilang, ayo kita cari raja di istana. Karena kalau raja lahir pasti di istana. Mereka cari dulu raja. Oh ada Raja Herodes. Ini bisa keturunannya Herodes. Dia datang. Dia mulai tanya. Ternyata Herodes nggak tahu apa-apa. Singkat cerita kemudian ya pasti Tuhan yang mereka-reka di Bethlehem dikatakan begitu. Dan kalau kita lihat ayatnya ke-9 dan 10 dari Matius ini dikatakan demikian. Matius 2 ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi ternyata orang Majus ini sempat kehilangan bintang. Sempat tidak lihat bintang itu. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris The Message dikatakan ketika dia mulai melangkah menuju Yerusalem setelah mendengar berita dari yang tertulis di Taurat bahwa di Bethlehem, dan dia mulai melangkah ke Bethlehem, maka tampaklah bintang itu lagi. Gitu. Nah, berarti di sini si orang Majus ini sempat kehilangan bintang. Karena apa? Karena di dalam mindsetnya dia, seorang raja harus lahir di istana. Ketika dia melihat bintang itu, sesuatu yang sedang dikerjakan di surga, bahwa ada raja yang akan lahir, dia berjalan mengikuti, tapi kemudian pikirannya membelokkan dia dengan pikirannya sendiri bahwa di istanalah raja itu lahir. Ketika dia sampai di istana, udah nggak diceritain dia ke istana itu dipimpin sama bintang, enggak. Dan bahkan ketika tahu di Bethlehem, dia pindah mengarahkan ke Bethlehem, maka tampaklah bintang itu lagi. Dan kemudian mereka bertemu dengan Yesus. Saya hanya merenungkan, tadi di awal kita praise and worship, ada pujian yang mengatakan, tiap jam ku perlu Tuhan. Artinya pimpinan Tuhan itu kita perlukan bukan ketika kita dapat firman, kemudian kita langsung mau melakukan, tapi waktu kita melakukan ternyata kita kehilangan bintangnya. Dan kita masih butuhkan tiap jam itu kita perlu, tiap waktu perlu tuntunan Tuhan sampai ke sana. Nggak perlu lagi melenceng ke istana Herodes. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa dalam melakukan semua yang Tuhan mau untuk menggenapkan lawatan yang harus terjadi. Kita bisa kehilangan bintang itu yang memimpin kita. Ketika apa? Ketika kita mulai berkonsep dengan pikiran kita sendiri. Ketika kita berpikir bukan dengan pikiran Tuhan, tapi pikiran kita. Bagaimana bisa terjadi? Ya kalau mulai mikir-mikir sendiri. Wah kalau begini nggak mungkin kayaknya, mestinya begitu. Nah sedangkan seharusnya tiap jam kita perlu Tuhan, perlu pimpinan. Semua yang supranatural itu bisa terjadi. Karena kenyataannya memang kita harus hidup di dalam supranatural. Apa? Karena kita harus bisa memahami yang supranatural itu, tetapi itu yang terjadi di surga
harus terjadi, jadi realita di sini. Mungkin kita suka, mana mungkin, jelas itu yang saat ini sedang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang gak mungkin dalam pikiran kita bisa mungkin. Kenapa orang Majus bisa kesasar? Karena gak mungkin raja lahir di kandang. Gak mungkin raja itu gak punya tempat untuk lahir. Itu pikirannya. Jadi dia bilang gak mungkin raja itu lahirnya di hotel, apalagi di kandang. Jadi dia carinya raja itu pasti lahir di istana. Itu yang membelokkan kita untuk mengalami hal yang supranatural. Kuasa Tuhan yang akan bekerja, kehendak Tuhan yang akan bekerja. Sebenarnya buang waktu ya. Nah seringkali kita juga buang waktu, buang tenaga kalau kita lagi melenceng. Tapi mari kita belajar saat ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sebenarnya ingin menyatakan segala sesuatu yang surga sedang kerjakan untuk kita kerjakan di bumi. Sehingga kita bisa mengatakan surga menyentuh bumi. Tuhan Yesus memberkati.